Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengikuti bersama renungan Pekan Keluarga GKOI Petra Pondok Pucung, hari Selasa 21 Desember 2021. Marilah kita mengawali dengan menyanyi bersama dari Kidung Jemaat 355. Yesus memanggil, mari segera. Memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Kita berdoa. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang haus dan rindu akan firman-Mu, ingin membaca dan merenungkannya bersama-sama. Urapi kami Tuhan, baik yang mendengarkan maupun yang menyampaikan, agar dapat tenang, fokus, membuka hati dan pikiran untuk dapat menikmati firman-Mu yang hidup itu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan menyanyi bersama lagu pujian dari Kidung Jemaat 454. Indahnya saat yang teduh. Pembacaan firman Tuhan
terambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32. Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32. Tetapi saya akan membacakan dari ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-20 saja. Demikian. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu kekasih Tuhan, tema renungan kita yaitu teknologi dan keluarga. Di dalam kehidupan kita saat ini di era teknologi yang semakin canggih, hampir setiap orang dewasa bahkan anak-anak kecil pun sudah menggunakan HP atau touchscreen ya, HP yang touchscreen, laptop dan alat teknologi lainnya, sehingga dapat mengakibatkan kecanduan alat-alat tersebut. Sebaliknya, ada konsep bahwa keluarga adalah harta yang terindah. Apakah kita sependapat akan hal itu? Benar, kita saat ini sungguh bersyukur dengan adanya kemajuan teknologi atau alat-alat canggih yang dapat mempermudah tugas-tugas kita baik di kantor, dalam pelayanan, dimanapun. Terlebih di saat pandemi saat ini, COVID-19 ya. Work from home, sekolah juga dari rumah, perkuliahan, semua dengan menggunakan sistem online. Demikian pula dengan anak-anak Tuhan. Dapat menikmati lagu-lagu rohani ataupun rohana dimanapun dia berada. Di jalan, di tempat tidur, di dapur, dan lain-lain. Tinggal kita pilih mau lagu yang mana. Tugas-tugas hamba-hamba Tuhan juga saat ini. Anak-anak Tuhan yang ingin mau membaca Alkitab dimanapun berada, dapat membaca Alkitab. Alkitab hanya ada di tangan. Dengan mudah, begitupun bila ingin membaca renungan-renungan, ada di tangan, asalkan kita punya kemauan. Bahkan dapat melayani orang dari jarak yang jauh, ya, bahkan via telepon kita bisa berhubungan dengan luar negeri anytime, setiap saat, sehingga dapat memperluas jaringan pekabaran Injil dan lain-lain. Jadi dengan adanya alat-alat canggih, kita dapat mengembangkan talenta, kecerdasan otak kita manusia. Jadi betapa pentingnya alat-alat tersebut di dalam berbagai segi kehidupan kita saat ini. Akan tetapi sebaliknya, juga
berdampak negatif. Contoh dengan ujaran-ujaran kebencian, gosip, sindir-menyindir, dan sikap huraria juga yang dapat menimbulkan sakit hati, iri hati, dan semacam kecemburuan sosial. Bapak Ibu sekalian, di dalam pembacaan kita tentang perumpamaan anak yang hilang, yaitu seorang kaya mempunyai anak yang bungsu, yang manja, dan berani menagih warisan kepada ayahnya, lalu pergi merantau, hidup berfoya-foya, dia menghabiskan harta warisannya. Dan setelah dia mengalami kelaparan, susah, akhirnya dia menyadari akan kesalahan dan dosanya. Dan bertekad kembali ke rumah bapaknya untuk bersedia menjadi orang upahan bapaknya. Dia tidak menemukan kasih di mana-mana, seperti yang dia rasakan di rumah bapaknya, di tengah-tengah keluarga. Di dalam perumpamaan anak yang hilang ini yang sudah kita baca, ada beberapa hal penting yang dapat kita renungkan bersama. Satu, ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Itu ayat yang ke-17. Di sini kata menyadari keadaan sungguh penting, menjadi kata kunci dalam kehidupan si bungsu yang manja ini. Tetapi juga dapat menjadi kata kunci dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kita melihat sebagian orang justru bila menghadapi kesulitan, persoalan atau penderitaan, malah bukan mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi kepada hal-hal yang lain, sehingga dapat jatuh ke dalam dosa. Karena begitu banyak penawaran-penawaran yang sungguh menarik yang di luar Tuhan. Ada orang yang justru memilih menyerah. Apabila menghadapi kesulitan, dia mengisolir diri, tidak mau bersekutu lagi dengan teman-teman persekutuan. Hilang percaya diri, makin jauh dari Tuhan. Tetapi apa yang terjadi dengan si bungsu? Ia sadar, ingat akan rumahnya, ingat akan bapaknya, dan kembali ke rumah. Tuh. Jadi poin pertama, ia menyadari keadaannya. Poin kedua, ia kembali ke rumah. Hal ini menjelaskan bahwa rumah adalah tempat yang aman bersama keluarga. Rumah menjadi tempat berkumpul keluarga, sharing dan lain-lain. Di rumah orang tua mendidik anak-anaknya, dan anak-anak mendengarkan nasihat orang tua. Rumah harus menjadi tempat di mana awal dari si anak belajar membereskan hidupnya. Belajar mengenal Tuhan dengan benar. Dan menjadikan Tuhan satu-satunya yang terpenting di dalam hidupnya. Dari situlah, dari pintu rumah, anak keluar terjun ke masyarakat dan berinteraksi dengan orang-orang luar. Ya tentunya di dalam pergaulan dan pekerjaan masing-masing di luar rumah. Apabila anak-anak kita sudah mengenal Tuhan dengan benar, maka kemanapun dia pergi, kita sebagai orang tua tidak perlu khawatir. Pasti dia akan kembali pulang dengan selamat. Karena apa? Karena dia berjalan di jalan Tuhan. Jadi, kita tentunya sepakat untuk menjadikan rumah sebagai istana keluarga. Dan keluarga adalah harta yang terindah. Hal ini menjadi tanggung jawab dari setiap kita, setiap anggota keluarga. Poin yang ketiga, ia rela melayani. Dalam ayat 18 dan 19 dikatakan, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Jadi bukan hanya sadar dan mengaku kesalahan dan dosanya, tetapi dia langsung action nyata. Dia langsung melakukan, yaitu siap menjadi orang upahan Bapaknya. Tadinya sebagai anak yang bungsu, orang kaya manja, selalu dilayani apapun yang dia minta, selalu tersedia. Termasuk ia meminta harta warisannya yang sebetulnya
tidak pantas. Tetapi setelah dia sadar akan kesalahannya, dia berbalik dari dilayani, dia mau melayani. Ini merupakan perubahan yang signifikan. Ya. Di dalam kehidupan kita pun dapat terjadi perubahan yang signifikan. Kenapa tidak? Bila kita menyadari dengan disertai action atau perbuatan nyata, terutama di dalam hidup melayani Tuhan dan sesama. Tidak perlu kita merencanakan, nanti saya sudah kaya, nanti saya sudah begini. Tidak perlu merencanakan yang tinggi-tinggi muluk-muluk, tetapi mulailah dengan hal-hal yang kecil, yang sederhana. Contoh, memberi perhatian kepada orang di sekitar kita, tentunya terutama keluarga, memberi sapaan lebih dulu menyapa maksudnya, dan memberikan senyuman yang hangat. Justru kita juga memberikan kata-kata yang support, yang dapat membangkitkan semangat bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Itulah yang disebut pelayanan yang sederhana tetapi nyata. Juga dengan adanya alat canggih seperti telepon, kita dapat menelpon teman, kerabat, saudara, even hanya menanyakan apa kabar. Itu sudah menunjukkan perhatian atau atensi yang dapat menimbulkan orang lain senang. Terlebih tentunya kita dapat menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Di dalam arus kehidupan milenium ini, banyak orang tua yang terlalu sibuk sehingga mereka mengaku bahwa waktu sangat terbatas untuk mendidik anak-anaknya. Maka mereka lebih menyerahkan ke sekolah atau ke sekolah minggu, ke gereja, sehingga fungsi rumah sebagai tempat belajar, awal didikan, dan rumah sebagai istana keluarga menjadi kabur. Di rumah, kadangkala kita sibuk dengan HP, berhubungan dengan orang yang jauh, hai-hai lewat Facebook, Instagram, dan lain-lain. Tetapi justru kita mengabaikan orang yang ada di dekat, di sekitar kita, terutama anggota keluarga kita. Ini merupakan perenungan kita. Apakah di rumah kita tetap memiliki sikap hati untuk melayani? Rindu memberikan yang terbaik bagi keluarga, bagi orang-orang di sekitar kita? Janganlah kita menjadi orang yang cuek, careless, atau kurang peduli, dan hanya mementingkan diri sendiri. Sadar dan bangkit. Kita harus move on, seperti apa yang terjadi pada si anak bungsu tersebut. Pergunakanlah alat teknologi yang mendukung kita makin lebih dekat kepada Tuhan dan keluarga. Janganlah sibuk dengan HP, lupa keluarga, dan malah menjauh dari jalan Tuhan. Perubahan yang signifikan diperlukan dalam hidup ini. Perbuatan nyata yang dapat dirasakan, dapat dilihat, dan dapat dinikmati oleh orang-orang lain, terutama keluarga. Ingatlah konsep keluarga adalah harta yang terindah. Di dalam kitab Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu diingatkan untuk tidak meninggalkan hikmat dan didikan sepanjang hidup kita. Kita dapat menggunakan 3 kata kunci yang tersebut di atas, yaitu 1. Sadar akan dosa. 2. Kembali kepada Bapa, back to the Bible, kembali pada jalan Tuhan. Dan 3. Rela melayani Tuhan dan sesama. Marilah kita tetap mencari maksud Tuhan di balik kemajuan teknologi dunia saat ini. Karena Tuhan adalah sumber segala pengetahuan, rahmat, dan berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan respons firman Tuhan dengan menyanyi bersama dari Kidung Jemaat 370. Kita sudah belajar dan kita sudah mengerti firman Tuhan. Biarlah Allah saja yang akan menguatkan dan mengiring langkah kita di masa depan.
untuk memuliakan namanya lewat hal-hal yang kita lakukan. Juru selamat hatiku teguh di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Dan setelah itu kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Doa syafaat tentunya sesuai dengan pokok-pokok doa yang sudah ditentukan bersama di dalam keluarga. Dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi katakan, kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Oh, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari angkat tanganmu saudara, katakan pada Tuhan, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, amin. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Kami sembah Engkau. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia.
setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku